untuk membangun organisasi yang agile, senior eksekutif itu wajib mengembangkan pola pikir dan kemampuan baru, baik untuk diri mereka sendiri, timnya, dan tentu saja organisasi secara keseluruhan. Dan saya, Handoko Wijnawargo, dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating, mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda di Serajum, yang merupakan program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya akan menggunakan PowerPoint agar supaya bisa lebih jelas bagi Anda semua. Hari ini adalah episode ke-313 yang judulnya adalah Agile Leadership. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar buat kita semua. Mari kita mulai. Saya akan menggunakan PowerPoint. Serajum 313. Sudah tampakkah wajah saya di sana? Oh, belum. Sudah tampak, tapi masih terlalu kecil. Baik, kita akan mulai, teman-teman semua. Kurang besarkah? Ya, saya besarkan sedikit. Siap ya? Baik, mari kita akan masuk materi, dan saya akan mulai dengan pesan sponsor dulu. Ya, pesan sponsornya adalah apa? Materi ini direkam dan akan dipostingkan di kanal YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan juga pencet bel agar supaya Anda mendapatkan reminder atau notification pada saat kami melakukan posting materi baru. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa tulis komen, dan jangan lupa sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Baik, saya menemukan artikel ini, sebetulnya tidak menemukan, mencari ya. Leading Agile Transformation, the new capabilities leaders need to build 21st century organization. Jadi memimpin transformasi yang gesit, ya, kemampuan atau kapasitas daripada leaders yang dibutuhkan di abad 21, di organisasi abad ke-21. Ya, diambil artikelnya dari McKinsey. Ya, silakan kalau dibutuhkan baca sendiri, atau Anda kalau butuh yang lebih detail lagi bisa mengontak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121 agar supaya saya bisa memberikan eksplanasi yang lebih detail termasuk contoh-contohnya bagi perusahaan atau organisasi maupun korporasi Anda. Kita lihat mulai ya, bagi banyak organisasi bertahan dan berkembang di lingkungan saat ini bergantung pada bagaimana melakukan transformasi yang lebih gesit. Nah, mereka berhasil melakukan kinerja substantif, peningkatan pertumbuhan, profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan keterlibatan karyawan. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada baiknya untuk memahami lebih luas tentang Agile, khususnya apa yang membedakan Agile Organization dari yang tradisional. Ya, ini apa namanya, menjadi isu yang paling laris ya. Saya masih ingat ada masanya dulu smart organization atau smart leaders ya. Sekarang adalah agile organization, agile leaders yang dibutuhkan dalam situasi yang paling kini. Nah, di agile story bicara tentang characteristic of traditional and agile organization dan leadership in agile organization. Jadi materi ininya banyak, ya saya dalam 30 menit ke depan hanya akan menyampaikan small portion, tetapi harapannya sudah bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Well, karakteristik daripada tradisional dan agile organisasi yang gesit. Model organisasi tradisional yang dominan berkembang terutama untuk stabilitas yang di lingkungan yang sudah dikenal, didasarkan pada gagasan organisasi seakan-akan sebagai mesin dengan hierarki struktural yang sifatnya statis
ya, dan beroperasi melalui perencanaan dan kontrol yang linier untuk menjalankan satu atau sangat sedikit model bisnis. Nah, bicara soal apa? Model bisnis. Bisa satu atau mungkin, ya kalau kurang dari satu tentunya nggak bisa ya, tapi kalaupun ada lebih, tidak banyak. Ya, maka dibilang sebagai sangat sedikit model bisnis. Ya, seperti kita tahu, kita bicara soal model bisnis, ada dari mana perusahaan itu dapatnya uang. Ya, Agile organization dipandang sebagai sistem kehidupan, telah berevolusi untuk berkembang pesat di lingkungan yang berubah dengan cepat dan tidak terduga. Kuncinya adalah dengan cepat dan tidak terduga. Ya, salah satu yang paling kita rasakan dengan sangat cepat dan sangat tidak terduga adalah pandemi yang di sini di Indonesia kira-kira mulai diributkan di 2 tahun yang lalu, Maret 2020. Organisasi ini stabil dan dinamis, fokusnya pada pelanggan, beradaptasi dengan lancar terhadap perubahan lingkungan. Ya, beradaptasi adalah kuncinya. Perubahan lingkungan terbuka, inklusif, dan tidak hierarkis. Oh, gampang atau susah? Susah. Bisa atau tidak? Nah, itu nanti kita lihat. Ya, mereka berkembang terus-menerus dan merangkul ketidakpastian dan ambiguitas. Jadi ketidakpastian tidak ditolak, tidak didemo. Ambiguitas tidak terus kemudian dimusuhi, melainkan dirangkul. Karena itu yang sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Organisasi seperti ini dipercaya jauh lebih siap daripada yang tradisional untuk menghadapi masa depan. Agile organization harus dipimpin oleh agile leaders juga. Ya, nah jenis organisasi baru yang gesit ini membutuhkan jenis kepemimpinan yang berbeda secara fundamental. Penelitian terbaru mengatakan bahwa kepemimpinan membentuk budaya adalah tantangan terbesar dan pendorong terbesar agile transformation yang sukses. Jadi kepemimpinan soal budaya dalam perusahaan, corporate cultures akan menjadi kuncinya. Nah, oleh karena itu, organisasi harus mulai memperluas dan melampaui kompetensi para pemimpin mereka yang sukses di masa lalu. Artinya apa? Sukses di masa lalu bukan terus kemudian cermin atau merupakan sebuah garansi untuk sukses di masa yang akan datang. Karena situasi yang dihadapinya amat sangat jauh berbeda. Pemimpin membutuhkan 3 set kemampuan baru untuk agile transformation ini. Apa aja itu? 3 tadi. Satu ya, mereka harus mengubah diri mereka sendiri untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku pribadi yang baru. Sebelum bisa merubah orang lain, sebelum bisa merubah organisasinya, ya mereka harus bisa merubah diri mereka sendiri dengan pola pikir dan juga perilaku pribadi yang baru. Mereka perlu mengubah tim mereka untuk bekerja dengan cara yang baru. Jadi nggak bisa mengubah orang lain dulu sebelum bisa mengubah dirinya sendiri. Dan baru sampai akhirnya yang ketiga mengatakan penting membangun kemampuan untuk mengubah organisasi dengan membangun agile atau kelincahan dalam desain dan budaya perusahaan secara keseluruhan. Nah, ini menarik ya, teman-teman semua. Jadi ini adalah yang tadi saya sampaikan di pembukaan. 3 hal ya, berubah diri sendiri, berubah timnya, dan kemudian organisasi secara keseluruhan. Nah, bagaimana mengubah diri sendiri agar supaya agile tadi? Gampang atau susah? Susah. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, yang penting sekarang tahu dulu, habis itu mesti dicoba. Ya, untuk mengubah diri Anda sepenuhnya, beberapa perubahan akan diperlukan dan para pemimpin perlu membuat perubahan itu dengan cara yang disiplin. Bukan anggot-anggotan, bukan nyobain kalau nggak enak terus kemudian ini, atau terus kemudian tidak konsisten, terus kemudian seingatnya aja. Nah, ini jadi masalah karena disiplin menjadi penting. Apa yang dikatakan di dalam artikel itu adalah shifting from reactive to creative mindset. Jadi dan 2 adalah a discipline approach. Jadi 2 poin yang menjadi penting sekali pada saat kita mesti mentransformasikan diri, ya, bergeser dari reaktif
Kalau reaktif kita juga ada aksi, ada reaksi, ya, menjadi kreatif, menciptakan. Ya, dan tentu saja yang kedua adalah disiplin approach. Pendekatannya itu dengan penuh kedisiplinan. Kita coba lihat apa yang dijelaskan dari artikel ini. Jadi kita mulai dengan shifting from reactive to creative mindsets. Mengubah pola pikir kita atau menyesuaikannya dengan konteks baru bukanlah tugas yang mudah. Kenapa? Karena yang kita lalui atau yang kita sudah alami adalah lalu. Apalagi kalau di masa lalunya sukses. Jadi akhirnya kita merasa bahwa yang kita lakukan di masa lalu lah yang sebetulnya akan menjamin sukses yang masa datang. Padahal nggak ada rumus seperti itu. Ya, nah yang harus dilakukan adalah apa? Mengembangkan namanya inner agility. Ya, ini sangat penting dalam melepaskan potensi kita untuk memimpin agile organic transformation. Ya, nah inner agility ini yang harus dimiliki. Sebetulnya sih, kalau pandangan saya mengatakan setiap orang itu punya. Tinggal bagaimana yang dipunyai tadi bisa dikembangkan, bisa dimunculkan atau tidak. Kita akan coba lihat ya, teman-teman semua. Pola pikir reaktif atau socialize adalah cara memandang dunia berdasarkan reaksi terhadap keadaan dan orang lain. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ya. Pola pikir kreatif ini kebalikannya yang dibutuhkan untuk menjadi agile leaders atau self-authoring adalah cara memandang dunia berdasarkan penciptaan realitas dengan memanfaatkan diri kita yang otentik dan hasrat dan juga tujuan. Ya, baik teman-teman semua, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang dewasa menghabiskan sebagian besar waktu dalam reaktif, terutama ketika ditantang. Ya, tantangan itu bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar, ya paling banyak tentu saja tantangan datang dari luar, ya. Maka yang muncul adalah reaksi, bukan kreasi. Hasilnya, organisasi tradisional dirancang untuk bekerja dengan cara yang reaktif. Kalau ini begini, gimana? Kalau itu begitu, gimana? Contoh yang paling sederhana adalah kalau kita ada di organisasi dan kemudian berhadapan dengan pesaing lain, misalnya dalam hal pemasaran, maka bisa ada strategi-strategi yang mengatakan bahwa kalau kompetitor melakukan ini, kita harus melakukan apa. Kalau kompetitor melakukan itu, kita harus melakukan apa. Kalau kompetitor melakukan ini, kita harus melakukan apa. Ya, jadi competitors adalah yang memulai aksi dan kita adalah yang mengikutinya dengan cara bereaksi dan itu dikatakan nggak oke. Ya, itu tradisional. Kalau mau yang tidak tradisional adalah kita berkreasi. Ya, kita akan lanjutkan sedikit untuk membangun dan memimpin agile organization. Para pemimpin harus membuat perubahan pribadi menjadi kreatif, menciptakan, bukan bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh lingkungan atau pesaingnya atau siapapun juga. Ya, jadi kreasi bukan reaksi. Ada 3 perubahan pola pikir yang fundamental terkait dengan reaktif ke kreatif, ya, yang dianggap oleh para penulis daripada artikel ini. Yang penting yaitu mendorong budaya inovasi, melakukan kolaborasi dan penciptakan nilai pada agile organization. Ya, nah dari apa ya 3 itu adalah from certainty to discovery, mendorong terjadinya inovasi dari pasti enggak nih gitu kan menjadi discovery, menemukan. Apakah menemukan tingkat kepastiannya tinggi? Tidak. Ya, bisa ketemu, bisa nggak ketemu. Kalaupun ketemu bisa berharga, bisa tidak berharga. Tapi kalau Anda mencari kepastian, maka yang terjadi adalah tidak berani atau punya keraguan terhadap melakukan yang namanya inovasi. Terus from authority to partnership, ya, dari yang sifatnya ini semuanya kita menjadi partnership, kita berkolaborasi dengan siapa sehingga hasilnya bisa jauh lebih dibanding kalau kita menciptakan melakukan sendiri, ya. Nah, ini juga tidak gampang karena seperti kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan tradisional cenderung untuk kalau bisa nggak bekerja sama dengan orang, kalau bisa dari hulu sampai ke hilir semuanya dikerjakan sendiri. Padahal di dalam pola pemikiran ini
kemitraan menjadi penting sekali. Terus yang ketiga adalah from scarcity atau kelangkaan menjadi to abundance, berkelimpahan, ya, mendorong penciptaan nilai. Ya, kalau kita itu kreatif, kalau kita itu kolaboratif, ya, kita bisa menciptakan mungkin untuk produk atau jasa yang sama sebelumnya, tetapi bisa diciptakan nilai-nilai baru. Ya, kalau tadinya itu produk dan jasanya itu berdasarkan pada kelangkaan, tapi kalau kita melihat penciptaan nilai-nilai baru itu berkelimpahan, ya, bergantung tadi berkreasi, berinovasi, berkolaborasi tadi. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kan dikatakan bahwa sisi yang lainnya adalah bagaimana ini itu dilakukan secara disiplin, bukan cuma semau-maunya, bukan asal dilakukan, atau kalau mau ya dilakukan, kalau nggak mau nggak dilakukan. Perubahan pola pikir ini mungkin baru membutuhkan letting go pada kepercayaan dan paradigma lama secara signifikan. Gampang nggak? Nggak gampang, ya. Jadi kepercayaan atau paradigma itu waktu dilepas itu adalah hambatan untuk membiarkan dia pergi, gitu ya. Mereka membentuk pendekatan kepemimpinan yang sangat disiplin seharusnya begitu, ya. Dan karena otonomi dan kebebasan yang melekat, kepemimpinan dalam agile organization berasal dari pendekatan disiplin diri, munculnya dari diri kita sendiri. Memimpin bukan karena takut akan hukuman atau sanksi, tapi demi tujuan dan semangat, spirit, dan juga purpose atau tujuan. Ya, ini yang dikatakan oleh artikel ini. Teman-teman semua, bagaimana mengubah tim Anda agar bisa agile? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Karena kan dimulai dari merubah diri sendiri, baru kemudian merubah pemimpin, dan kemudian akhirnya bisa merubah organisasi secara keseluruhan. Nah, mau tahu materi lanjutannya? Nah, kalau Anda mau tahu materi lanjutannya, silakan kontak Mbak Mia di 0858 satunya 4 kali 2121. Ya, silakan. Misalnya katakanlah, di perusahaan kami kok kayaknya cenderung polanya tradisional, lebih reaktif, tidak kreatif, ya, cenderung untuk tidak disiplin, cenderung untuk ke tidak mau berkolaborasi atau berpartnership, ya, lebih kepada authority dan sebagainya. Nah, ini tidak mudah, ya, tetapi bisa. Jadi teman-teman semua, silakan bagi Anda yang membutuhkan, ya, silakan kontak Mbak Mia, ya, nanti kami akan menyusunkan yang spesifik, tailor-made untuk organisasi Anda, termasuk melakukan assessment-nya. Jadi dengan melakukan assessment itu artinya kami menilai dulu. Kayak kalau orang sakit itu diambil sampel darahnya di lab klinik, terus kemudian nanti keluar hasilnya, dari hasilnya nanti treatment-nya baru dibaca, didiagnosa, terus kemudian baru treatment-nya dilakukan. Ya, ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang, tentu saja tergantung daripada sakitnya, ya, dan bagaimana keakutan daripada sakitnya. Nah, balik lagi, kalau kita bicara soal ini, kita bicara soal agile, kita bicara soal mulai dari leaders, ya, ada nggak leader yang nggak agile? Ada. Leader yang senang status quo, leader yang senang di comfort zone, leader yang sekarang memimpin organisasi yang dianggapnya bahwa itu sudah baik. Padahal mungkin cuma masalah waktu, dia tiba-tiba menjadi tidak baik lagi. Nah, kira-kira seperti itu yang kita bisa lakukan, ya. Dan tentu saja sebetulnya akan menarik kalau Anda atau organisasi Anda itu menyadari. Kami dapat satu klien yang mereka menyadari situasinya. Ya, nah, menyadari situasinya itu satu langkah yang sudah bagus. Walau saya bilang bagus banget. Nah, tinggal bagaimana setelah menyadari situasinya, terus kemudian kita melihat seberapa parahnya, apa aja yang harus dibetulkan, tinggal berikutnya adalah tadi menyadari situasi adalah knowing,
dan melakukan adalah doing. Nah, nanti kuncinya adalah bagaimana antara knowing dan doing ini biasanya suka ada gap. Orang suka bilangnya sebagai knowing doing gap gitu ya. Nah, mengisi gap-nya ini agar supaya bisa dilakukan dan kemudian bisa membawa perusahaan tadi menuju perusahaan yang organisasi yang agile, ya, yang dipimpin oleh pemimpin yang agile, ya, dan juga timnya di sana adalah agile. Kira-kira seperti itu yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan materi ini memberikan manfaat buat Anda semua, ya. Dan sebagai penutup tentu saja, closingnya, agile transformation adalah prioritas tinggi untuk semakin banyak organisasi. Faktor kunci keberhasilan agile transformation adalah membantu para pemimpin, terutama para pemimpin senior atau eksekutif, senior eksekutif, mengembangkan pola pikir dan kemampuan baru. Melakukannya dengan cara yang gesit akan memungkinkan organisasi untuk bergerak lebih cepat, mendorong inovasi, dan keduanya beradaptasi dan bentuk lingkungannya yang berubah. Nah, materi ini seperti biasa direkam dan kemudian dipostingkan di kanal YouTube Andoko Maestro. Jangan lupa di-subscribe. Juga kalau Anda suka hal-hal yang sifatnya inspiratif, silakan juga subscribe Maestro Channels. Dan tentu saja, jangan lupa nyalakan lonceng atau bel, karena dengan demikian Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami mempostingkan materi baru. Dan ingat semuanya, bahwa ini adalah free of charge untuk Anda, untuk Indonesia, dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya Handoko Wignawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating mengucapkan terima kasih. Semoga materi ini membawa manfaat buat Anda. Jika Anda butuh lebih lanjut, silahkan kontak kami. Salam.